Nabi Muhammad SAW memotivasi kita, mengajak kita setiap saatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikuti perbuatan maksiatmu dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan maksiatmu tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berakhlaklah kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Maka hendaklah melalui hadis yang sangat mulia tadi kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya, dikala kita sendiri ataupun di khalayak ramai, di rumah kita, di pasar, di tempat kerja kita, harus kita merasa bahwasanya Allah selalu bersama kita dan tidak akan tersembunyi keadaan kita dan keadaan siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beramallah semaksimal mungkin untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang sebagaimana Allah sifati dalam satu ayatnya, innalil muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Siapa yang bertakwa, Allah akan menjanjikannya kepada dia kedudukan yang tinggi di surga, yang penuh dengan sungai-sungai yang indah, pemandangan-pemandangan yang indah, kebun-kebun yang indah yang tidak bisa kita gambarkan semasa kita hidup di dunia ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan beberapa sifat-sifat orang yang bertakwa, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah paparkan sangat panjang lebar dalam Al-Qur'an. Yang pertama Allah sebutkan, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka lah orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang rajin untuk bangun di malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat yang lain, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka lah hamba-hamba Allah, hamba-hamba Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka lah orang-orang yang tidak gerusak-gerusuk, mereka orang yang tenang ketika mereka berjalan di atas muka bumi, tidak disibukkan dengan urusan dunia. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka lah orang-orang yang ketika dicaci maki oleh orang-orang yang jahil, oleh orang-orang yang tidak mengerti, mereka hanya mengucapkan salama, mereka tidak menjawab apapun, mereka hanya menginginkan perdamaian, tidak menginginkan pertengkaran. Dan juga mereka adalah orang-orang yang sudah disebutkan tadi, ada yang orang-orang yang rajin untuk bangun di malam hari. Dan juga sifat mereka, mereka tidak berzina, tidak mencuri, tidak berkhianat kepada siapapun. Mereka adalah orang-orang yang di malam hari merasakan kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan kenikmatan mereka membaca Al-Quran, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari hanya untuk berduaan dengan Allah, yang mana mereka itu merasakan kelezatan dan kemanisan iman dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah adalah sebagian daripada sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa, mereka akan hidup kuat luar dan dalamnya, zahir dan batinnya kuat, tidak tergoncangkan oleh apapun. Dan juga mereka tidak takut dengan siapapun, tidak takut sama sekali. Yang mereka takuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi contoh dalam hal takwa ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau adalah jadi sifati sayyidul khasyiin. Beliau adalah beliau adalah pemimpin orang-orang yang khusyuk, hanyalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau menjelaskan di khutbah tadi tentang
definisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah imtithalul awamir wajtinabin nawahi. Ketakwaan adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ketika seseorang dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kemenangan dan keuntungan di akhirat. Sebagaimana Allah sabdakan, Allah firmankan dalam surat An-Naba, innal innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu akan Allah berikan mafaza. Apa mafaza? Jannatun Naim, adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah kita nanti akan masuk di surga tersebut. Innal muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba. Maka mafaza itu apa? Hadaika wa a'naba. Surga itu yang di dalamnya ada apa? Ada kebun-kebun yang indah, buah-buahan yang indah, wanita-wanita yang cantik. Itulah yang insya Allah kalau kita bertakwa, kita akan mendapatkan itu semua. Maka ketahuilah wahai para hadirin, bahwasannya siapa yang bertakwa kepada Allah, bisa dipastikan hatinya bersih dari segala kotoran, bersih dari benci kepada sesama muslim, bersih dari tidak senang kepada sesama muslim, dan lisannya tidak mungkin mengganggu orang muslim. Sebagaimana hal tersebut disifati oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya, al-muslimuna man salimal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hakikatnya orang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mana semua kaum muslimin merasa aman, merasa selamat dari gangguan, maupun gangguan lisannya ataupun gangguan tangannya. Maka hendaklah engkau wahai seorang mukmin, gunakan lisanmu dengan sebaik-baiknya. Gunakan lisanmu jangan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Quran. Jangan engkau menggunakan untuk mengganggu sesama kaum muslimin. Karena diriwayatkan pernah satu saat Nabi Muhammad SAW diberikan kabar tentang keadaan seorang wanita yang kesehariannya itu berpuasa, siangnya puasa, malamnya shawamatun qawwamah, paginya puasa, malamnya bertahajud, itu kesehariannya. Tapi sayang seribu sayang, lisannya selalu menyakiti orang lain. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, la khaira fiha, ketahuilah wahai para sahabatku, tidak ada kebaikan sedikit pun kepada seorang perempuan tersebut. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya dari mengganggu dan mencaci kepada sesama muslim. Inilah salah satu atau sebagian dari sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya lisan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Berapa banyak orang di alam kubur mereka berteriak kesakitan karena lisannya. Berapa banyak orang yang di alam kubur menyesal karena lisannya. Maka Sayyidina Mu'adz bin Jabal pernah dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana makna hadisnya bahwasannya, wahai Mu'adz, ketahuilah bahwasannya banyak nanti di hari kiamat orang yang tergelincir ke dalam api neraka karena disebabkan lisannya. Maka marilah kita sama-sama mengikuti Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Inilah kriteria bagaimana kita menjaga lisan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapakah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka gunakan lisanmu untuk berkata baik. Kalau tidak bisa, maka diamlah. Dan juga Nabi memperingatkan orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya dengan baik, bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya seseorang itu bisa masuk dia jatuh dari atas menuju jurang api neraka yang perjalanannya dari atas ke bawah itu 70 tahun karena sebab tidak bisa menjaga lisannya. Karena lisannya selalu membuat orang lalai,
yang mana dia selalu membuat perkataan yang membuat orang-orang tertawa dan lalai dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menutup khutbah pertama dengan ayat yang sudah kita dengar tadi dan melanjutkan khutbah kedua yang tidak mungkin saya tidak terjemahkan mukaddimahnya, langsung saja intinya bahwasanya hari Jumat ini adalah hari yang paling afdol bagi kalian, hari yang paling utama. Maka hari ini Allah jadikan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW untuk kita mendapatkan banyak rahmat di dalamnya. Maka agungkanlah hari Jumat ini dan banyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disabdakan oleh beliau, aksirus salata fi yaumil jum'ati wa fil yaumil aghar. Jadi perbanyaklah solawat kepada Nabi Muhammad SAW di hari Jumat atau di malam Jumat, karena solawat ini adalah sebuah perintah